Selamat malam teman-teman. Di sini kami akan membahas tentang pengembangan aplikasi e-learning untuk meningkatkan kualitas belajar siswa terhadap sekolah jarak jauh. Di mana tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas penulisan karya ilmiah yang diampu oleh dosen Dr. Teguh Wahyono, Sarjana Komputer Magister Computer Science. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Amiruddin, NIM 562018-013. Yang kedua, Dwi Putri Rahmatika, 562018-014. Dan yang terakhir, Ratna Rearosena, NIM 562018-017. Untuk materi presentasi yang akan kami bahas, ada 4. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Di bab 1 yaitu pendahuluan. Sebelumnya di pendahuluan sendiri terdapat 4 poin, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga adalah tujuan penelitian, dan yang keempat adalah manfaat penelitian atau laptop. Dan kita juga membutuhkan jaringan internet karena e-learning bersifat online. Kemudian jaringan internet ini untuk menghubungkan siswa dengan pengajar. E-learning sangat dibutuhkan pada saat ini karena mengingat pada masa sekarang kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu satu sama lain, sehingga menghambat pembelajaran antara siswa dan pengajar secara langsung. Sehingga e-learning yang mempunyai metode dan fitur-fitur yang efektif akan sangat berguna untuk masa sekarang ini. Dan kenapa harus menggunakan e-learning? Kenapa tidak menggunakan aplikasi lain yang dapat membantu antara siswa dan pengajar untuk belajar seperti pada saat ini terkadang guru atau pengajar menggunakan media seperti WhatsApp atau media lain, aplikasi lain yang sebenarnya tidak termasuk aplikasi atau web untuk belajar. Dilansir dari LPMP Jawa Timur pada April 2020, platform yang paling banyak digunakan dalam pembelajaran jarak jauh adalah WhatsApp. Seperti yang diketahui, WhatsApp bukanlah sebuah platform pembelajaran, tetapi banyak digunakan karena dianggap mudah dalam membagikan materi maupun tugas. Tetapi dari segi efektivitas, menggunakan platform yang di luar platform pembelajaran sangat tidak efektif karena fitur-fitur yang ada terbatas, tidak seperti e-learning yang biasanya kita dapat menyajikan kuis atau tes dalam aplikasi tersebut, berbeda dengan platform yang di luar platform pembelajaran. Kemudian rumusan masalah yang kita angkat adalah yang pertama, bagaimana merancang metode pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan minat dan kualitas belajar siswa. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran jarak jauh ini atau pembelajaran secara online adalah sesuatu yang baru yang dialami sebagian besar oleh siswa pada saat sekarang ini, sehingga mereka belum terbiasa dan biasanya mereka lebih memilih untuk bermain karena mereka berada di rumah, sehingga terkadang pembelajaran jarak jauh seperti ini tidaklah efektif. Jadi PR atau yang kami targetkan adalah bagaimana merancang metode pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan minat dan kualitas belajar siswa, sehingga bagaimana caranya agar siswa tetap mempunyai minat yang tinggi walaupun belajar di rumah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengembangkan aplikasi e-learning untuk pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan fitur-fitur yang sesuai dan mampu meningkatkan minat belajar siswa. Selain metode yang perlu dipikirkan adalah fitur-fitur pada e-learning itu sendiri. Karena e-learning yang monoton atau tidak menarik tentu akan menurunkan minat belajar siswa. Sehingga kita harus
menggunakan fitur-fitur yang atraktif seperti video atau audio atau animasi, sehingga minat belajar siswa itu meningkat. Kemudian tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, menghasilkan sebuah metode pembelajaran jarak jauh yang sesuai untuk meningkatkan minat dan kualitas belajar siswa. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan sebuah aplikasi e-learning untuk pembelajaran jarak jauh dengan fitur-fitur aplikasi yang sesuai dengan metode pembelajaran dan mampu meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian yang keempat adalah manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat dalam memperbaiki metode pembelajaran jarak jauh yang masih banyak mengalami kesulitan dan tidak sesuai, sehingga diharapkan minat dan kualitas belajar anak dapat meningkat. Kemudian yang kedua adalah aplikasi e-learning yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat dipergunakan oleh siswa, para pengajar atau guru maupun instansi pendidikan dalam upaya melancarkan proses pembelajaran jarak jauh, sehingga diharapkan penelitian ini selanjutnya dapat digunakan oleh banyak orang dalam rangka meningkatkan kualitas belajar anak dan kualitas pendidikan yang ada. Sekian dari bab 1 pendahuluan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari materi bab 2, yaitu tinjauan pustaka, tentang pengembangan aplikasi e-learning untuk meningkatkan kualitas belajar siswa terhadap sekolah jarak jauh. E-learning atau electronic learning adalah sebuah metode pembelajaran yang menggunakan media elektronik secara online. Mengutip dari buku Pengaruh Pembelajaran Berbasis E-Learning terhadap hasil belajar siswa pada konsep impuls dan momentum, kita memfokuskan e-learning sebagai proses pembelajarannya, sedangkan elektronik hanya sebagai alat bantu saja. Teknologi yang dapat digunakan untuk mengakses e-learning cukup mudah untuk didapatkan. Pelajar bisa menyambungkan handphone atau PC untuk mengakses e-learning. Di masa pandemi akibat COVID-19, saat ini e-learning sangat berguna untuk proses kegiatan belajar mengajar. Dikarenakan, pelajar dan pengajar tidak perlu repot bertatap muka secara langsung. Pelajar dan pengajar dapat melakukan tatap muka secara virtual. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan belajar mengajar menggunakan metode e-learning ini sedikit memengaruhi minat belajar siswa. Tetapi, apabila kita dapat memanfaatkan e-learning dengan tepat, e-learning dapat menjadi metode pembelajaran yang sangat efektif. Seperti sebuah studi yang dikatakan oleh G.D. Fletcher, menunjukkan bahwa tingkat retensi dan aplikasi e-learning meningkat 25% dibandingkan pelatihan secara tradisional. E-learning sendiri juga memiliki konsep real time, karena dapat mengetahui informasi dengan cepat dan di saat itu juga. Pelajar dapat mengakses materi dengan lebih mudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang metode penelitian, di mana Sugiono tahun 2008 mengemukakan bahwa metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan dan dikembangkan, dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah di bidang pendidikan. Nah, metode penelitian yang kita ambil dalam penulisan karya ilmiah ini ada beberapa langkah. Yang pertama, langkah 1 yaitu merancang penelitian pendahuluan yang memiliki objek aplikasi daring untuk siswa. Kemudian langkah yang kedua yaitu melaksanakan penelitian pendahuluan dengan objek aplikasi daring untuk siswa. Nah, isi dari langkah 1 dan langkah 2 ini yaitu berisi proses bisnis tentang aplikasi e-learning, kemudian informasi yang disajikan dalam aplikasi daring, dan informasi yang dibutuhkan pengajar dan juga siswa. Kemudian di langkah yang ketiga, yakni merancang aplikasi e-learning dengan UML. Nah, rancangan aplikasi yang berisi UML ini yaitu ada use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Kemudian langkah yang keempat yaitu pengembangan aplikasi e-learning untuk pembelajaran jarak jauh.
Nah, untuk pengembangan aplikasi tersendiri ini berisi prototipe atau aplikasi daring yang sudah dikembangkan, yaitu aplikasi daring untuk pembelajaran jarak jauh. Maksud dari pengembangan di sini yaitu fitur-fitur yang sebelumnya ada di dalam aplikasi e-learning sebelumnya kemudian dikembangkan. Kemudian yang kelima adalah implementasi dan evaluasi. Implementasi dan evaluasi ini berisi hasil akhir, yakni mewujudkan aplikasi daring untuk pembelajaran jarak jauh yang efektif. Nah, penelitian ini akan kami lakukan kurang lebih 4 bulan atau selama 1 semester, yaitu 19 Oktober tahun 2020 sampai 20 Februari 2021 di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Terima kasih.